Biasa ke dia, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin sekalian rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap puji dan syukur kita panjatkan pada pagi ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan waktu luang, berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka insyaallah sama-sama menghadiri perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak-bapak sekalian, warga RW 14 dan sekitarnya, kemudian jamaah dari masjid baik Al-Mufairah, Al-Ittihad, Darussalam atau masjid dan musola lain sekitar Al-Mufairah. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang. Kemudian juga kami mohon maaf seandainya dalam persiapan sambutan ada hal-hal yang kurang berkenan. Tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada para panitia, para pengurus masjid yang telah mempersiapkan acara, dan juga terima kasih kita kepada Ustadz yang telah hadir, ada Ustadz Syarif, kemudian ada Ustadz Nur Muhammad dari CMA yang insya Allah sedang dalam perjalanan, kemudian para Ustadz, para alim sekalian, semoga Allah membalas kebaikan dan partisipasinya pada hari ini. Baiklah, acara kita pada pagi ini Isra Mi'raj. Sekarang ini sudah tanggal 3 Sya'ban kalau tidak salah ya. Tetapi tidak mengurangi semangat kita buat memperingati hari Isra wal Mi'raj ini, karena yang akan kita ambil adalah semangat Isra Mi'raj itu dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan yang sudah hamin berapa nih? Hamin 26. Hamin 26. Berarti lebaran hamin 28 nih. Hamin 26 tambah 30 ya, hamin 56. Acara kita pada pagi ini, tadi pagi kita sudah mendengarkan penampilan hadrah dari ibu-ibu PKK RW 14. Kita ucapkan terima kasih. Hadrah tadi pagi memberikan cukup semangat kepada kita ya, sehingga acara ini kemudian diakhiri dengan ceramah tertepat, dan yang terakhir acara yang tidak kalah pentingnya adalah makan siang insyaallah. Ya Allah, alhamdulillah, tidak syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan segenap sifat rahman dan rahimnya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam.
kesehatan dan kesempatan, maka semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersyukur nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dan aku sebagai umatnya bisa menjalankan amal yang sunnahnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah karena kami diminta dimohon untuk tawasul, kemudian baca sholawat, marhaban dan seterusnya. Mohon keikhlasan yang bersama-sama kita ikuti, dan semoga dengan keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam menghadapi menyambut bulan suci Ramadan yang datang. Semoga kita disampaikan ke bulan tersebut dan bisa menjalankan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami tidak panjang lebar, mari kita mulai saja. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum la tughnihi min jami'il ma'asi wal ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa syarri min Allah ta'ala wa rabbul tawsil ta'ala wa sayyidina Rasul wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ورحمة الله على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وأهله وأتباعه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. صلاة الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله من الشيطان اللهم أنت رحمة وأمر بسنة الدولة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ورد وإذا بلغت السماء القادر وسلم عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
La
روحا لصورته ومعناه وقال الله ومقري من صدق ومن الدنيا وخسف قريب الجن بأن تكون وزن المصطفى ومؤمن بالسماوات والأرض بأمرها لأنني اهتديت وسبق وسبب قوم مسيما ووسيا بأن الله تولد بها من النبات ولا المدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتزى بالخواهب لعالم من التوفيقية النجارية فلطف بهم شهر سكين يعانون سكره وشكواه ولما تلا من أمره على وليه 9 أشهر
وسقاهم من الجنة غربا وارزقنا بجاههم وقولا وإذا وشربا اللهم إنا نسألك بنعمة متوالدة وسلمة يرضى نتلو من الرجاء يا الله يا الله يا الله على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين ربنا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syarif dan jajarannya yang telah memimpin kita membacakan maulid, kemudian tawassul dan doa tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas salawat yang telah banyak kita bacakan tadi yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Ada 3 sambutan dari Waalaikumsalam yang kami muliakan guru kami Sariwan Sariwan Fadlul Khusus Ustaz Ahmad Nur Hidayat MSI, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota kami, para ketua RT dan jajarannya, para teman-teman dari Panda Desa Comas, Rahayu, ibu-ibu semuanya, hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang kita dipertemukan, dikumpulkan di tempat yang mulia ini, tempat yang suci. Mudah-mudahan kumpulan kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang selalu menuju sunnah-sunnahnya dan bulan kita semuanya mendapat masuk di dalamnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan ini kami pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, ya, khususnya keluarga RW 14 mulai dari 1 sampai 5, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang telah membantu kami sehingga terlaksananya acara hari ini, siang ini. Mudah-mudahan kebaikan kita semua dijaga oleh Allah dengan ilmu berlipat ganda dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya hari ini Isra Mi'raj ini beda dengan tahun yang lalu, ya. Saat ini sudah masuk ke Sa'ban ini, sudah tanggal 3, jadi tidak kurang lebih 26 hari lagi kita akan menghadapi bulan Agung, ya. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita berdoakan mudah-mudahan kita diberi keberkahan, kesehatan umur, ya, dan sehingga kita bisa sampai ke bulan yang agung dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Bapak Ibu, sengaja kami adakan acara ini di bulan Sa'ban sehingga tidak lupa atau masih teringat, ya, untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan kami sengaja mohon minta kepada guru kami Ustaz Ahmad Nur Hidayat. Ini bagi kami 10 kenalan jam, hampir tiap bulan di sini jam
setiap Sabtu pagi kuliah subuh ya. Jadi nggak asing bagi kami. Mungkin bagi yang lain bapak ibu masih asing ya. Nah ini perkenalkan, ini guru kami di sini, salah satu guru kami di Al-Mutawar yang tiap Sabtu pagi. Untuk itu nanti kamu mau وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سائل عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره حسنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ من الدين وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه
سواء تدعو من أدبر وتولى. Inti yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Nur Muhammad LCMA Ahmad Lutfi. Saking ini saya lupa saya. Padahal guru kita di sini dia kan. Aku ya Ustaz ya. Baik, kita bangkitkan sekali lagi semangatnya. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sallu ala habibina Muhammad. Sallu ala syafi'ina Muhammad. Pada Ustaz Ahmad Burasi berkesempatan, silakan. Masih semangat Ibu Bapak? Semangat. Masya Allah. Semangat kok. Mau kenceng banget. Mau nambah lagi ya. Astagfirullahaladzim. Silakan Bapak. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi adda al-amanah wa nasara al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau dapat syafaat Rasulullah? Bu, halo, mau dapat syafaat Rasulullah? Alhamdulillah. Mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, summa yatala rasuluhu, kemudian mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihim sakinah,
Al-Isra wal Mi'raj. Ustaz Pak Haji Asad menyampaikan tidak hanya Isra Mi'raj, Ustaz sambungin juga dengan hari Ramadan. Jadi saya selama seminggu saya mikirin gimana ini nyambungin ini. Tapi insya Allah Pak Haji, insya Allah ada aja caranya insya Allah. Pertama, kenapa kita harus memperingati Isra Mi'raj? Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari Allah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Makanya kita alhamdulillah orang muslim ini ada nuzul Quran kita peringati. Ada maulud kita peringati. Termasuk juga ada Al-Isra wal Mi'raj kita peringati. Kenapa? Karena itulah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkurun bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka. Nikmat yang paling Allah berikan, yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada turunnya Al-Quran, dan tidak lupa juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang juga besar adalah diwajibkannya salat 5 waktu untuk kita semuanya. Ya udah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hari ini kita peringati Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini merupakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa besar, fenomenal, dan tidak pernah dirasakan oleh Nabi manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bahas sejarah sedikit. Ya, sebelum kita bahas tentang Isra Mi'raj, kenapa ada Isra Mi'raj? Sebelum itu, ya, karena Sayyidina Abu Talib adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak usah bahas iseng-iseng. Ini Abu Talib ini ahli neraka atau surga? Abu Talib ahli neraka, tidak usah iseng-iseng. Udah itu biarkan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Sayyidina Abu Talib adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka saat beliau meninggal, Rasulullah sedih. Rasulullah sedih. Setelah Sayyidina Abu Talib meninggal, apa yang dilakukan oleh musyrikin Makkah, ibu bapak, Rasulullah salatnya gak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena dilempari oleh kotoran. Dilempari kotoran setiap jalan Rasulullah dimulai, setiap jalan Rasulullah SAW dilempari pasir. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Talib sudah wafat. Musyrikin Makkah semakin berani dengan Rasulullah SAW. Tidak berhenti di situ, ibu bapak. Rasulullah juga tahu yang sama kehilangan orang yang dicintai juga oleh Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW, yang tidak akan pernah digantikan posisinya oleh wanita manapun. Bahkan Sayyidah Aisyah itu tidak cemburu kepada Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Kenapa begitu, ibu bapak? Karena Sayyidah Khadijah selama hidupnya rela mengorbankan hartanya demi Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW saat mendapatkan kabar pertama, wahyu pertama kali dari beliau, turun pulang ke rumah, buka pintu, ketemu dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, la yukhzikum,
sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedih dulu Bapak apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hiburannya? Al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan ini tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama, setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diuji dengan pilihan orang yang dicintai. Kita pun insya Allah selama hidup di dunia ini pasti diuji atau tidak? Diuji. Cuma ujian Rasulullah lebih berat dibandingkan kita. Karena kata Rasulullah, asadun nas bayaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Semua kemudian adalah orang setelahnya yang tingkat ketakwaannya di bawah Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah kita juga diuji. Jadi pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, kita juga sebagai hamba Allah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalau Rasul kekasih Allah masih diuji, kalau Rasul manusia yang paling mulia di sisi Allah masih diuji, lalu bagaimana dengan kita? Tapi insya Allah seuji-ujinya kita tidak akan pernah lebih berat ujian kita melebihi beratnya ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ujian kita apa ibu-ibu? Jemuran dari jalan. Ujian kita pada itu. Bapak-bapak kebetulan pakai sandal baru ke masjid, keluar masjid, sedangkan ya berangkat tidak. Itu aja menurut kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain sih tidak akan berat-berat amat. Tapi ketika kita diuji kalau begitu, porsinya itu juga begitu. Bukan saya sering bilang kalau diuji sama Allah kita harus sabar. Habis pengajian saya dengar yang saya hilang. Wah, pusing juga saya. Ya Allah, kok bisa-bisanya dia itu gimana itu? Apa dulu itu? Tadi masalah bicara harus sabar, tapi kita diuji begitu tuh. Sabar, makanya kita diingatkan oleh Isra Mi'raj, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Tapi jangan lupa, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunan apa kalau diuji? Harus sabar. Nah ini kenapa kita ada bertemu dengan bulan Ramadan setiap tahun? Kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan? Karena salah satunya puasa adalah menguji kita, mendidik kita, membina kita supaya menjadi orang yang sabar. Kita kalau sholat paling lama berapa menit berbeda? Ya dari takbiratul ihram sampai salat kira-kira berapa menit? Ya paling bagus itu kalau bagus banget 30 menit itu kalau ada ya. Tapi kebanyakan kita udah pada hafal banget. Ya 5 menit 10 menit sudah selesai. Itu kalau di masjid, kalau di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Rakaatnya lupa, bacaannya ambil yang pendek-pendek, sekali lupa rakaat mau sujud sambil juga lupa juga. La ilaha illallah. Salatnya cepat. Coba bayangkan dulu Bapak. Ya, butuh sabar juga, tapi sabarnya lama, mungkin 10 menit. Ya, butuh sabar 10 menit majelis ta'lim. Ya, kita nggak bakal lama majelis ta'lim. Mungkin dari tadi kita mulai jam 9 selesai jam 9:15. Sudah lama 3 jam, 4 jam selesai. Tapi beda dengan puasa dulu Bapak. Ibadah Ramadan kita harus sabar dari awal, dari subuh ketemu maghrib. Ini adalah ujian
susah lagi warnanya kalau kamu. Ya Allah, itu daripada kerudung-kerudung yang baru ada secucian. Ya, baru lunas kan nggak tahunya terbawa angin, nggak tahu kemana. Ya Allah, ya kepikiran terus. Nah kita harus ingat, pertama sabar, kedua ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami milik Engkau dan kami semuanya akan kembali kepada Engkau. Apalagi kerudung, apalagi helm, apalagi senjata. Dasar kita saja milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu bapak yang berkecil hati, Islam juga mengisyaratkan kepada kita di balik ujian selalu ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Rasulullah SAW betul-betul bersedih, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh beliau yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kira-kira ibu kalau lagi sedih-sedih, katanya ada orang ngasih uang $100 dan ada teman buku. Kira-kira sementara apa? Ya, lagi sedih-sedihnya kalau ada orang ajak umroh, kira-kira sementara apa? Senang, mau apa? Beberapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sedang bersedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi-'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan hamba-Nya. Imam Syarawi di dalam kitab tafsir menyampaikan ungkapan Subhanalladzi ini adalah kunci. Ini kunci dari ayat ini untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu bukan perjalanan sendiri dengan kekuatan seorang Muhammad yang manusia, bukan, tetapi Nabi Muhammad diberangkatkan. Apa itu? Diberangkatkan. Kalau tidak begitu kita berangkat haji sekarang susah, mantrinya lama, tabungannya belum cukup. Mau umroh juga sama, umroh kita cuma bisa lihat gambar Ka'bah dari kalender, uang nggak punya. Tapi kira-kira kalau diberangkatkan bisa atau tidak? Tahu-tahu ada orang kaya melihat ibu soleh, melihat bapak soleh, uang saya banyak, ingin saya berangkatin. Kira-kira bisa berangkat atau tidak? Bisa berangkat, tapi tidak dengan uang dia, tidak dengan kekuatan dia, tapi dia diberangkatkan. Nabi Muhammad SAW tidak berangkat menggunakan kekuatannya sendiri. Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada kajian, ini Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhnya saja atau bukan jasadnya? Ada yang dia berbuat jasadnya saja atau ruhnya saja? Rasulullah ruh dan jasadnya. Sepakat. Kalau hanya ruh saja, orang tak terlalu aneh. Kalau misalnya Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, saya tadi malam bermimpi ke Masjidil Aqsa. Kira-kira orang musyrikin Quraisy aneh atau tidak? Ya nggak aneh. Orang mimpi, saya tadi malam ke Prancis, kok bisa mimpi? Ya enggak, kalau mimpi Pak. Tapi ini Rasulullah SAW mengaku bahwa Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak hanya ruhnya, tapi juga dengan jasadnya. Bagaimana mungkin? Nah, itu kalau musyrikin Quraisy mana mungkin? Dan masuk akal. Kita ini kalau berangkat ke Masjidil Aqsa butuh waktu 1 bulan. Ini kok Muhammad ngaku-ngaku kalau dia cuma 1 malam berangkat pada Isa, kemudian pulang lagi sebelum subuh. Gak mungkin, mustahil, Muhammad berbohong. Itu kata musyrikin Quraisy. Maka ini ujian dari Isra wal Mi'raj itu Bapak. Ujian. Pertama ujian bagi musyrikin Quraisy, mereka percaya atau tidak. Sudah pasti kebanyakan mereka tidak percaya. Kemudian ujian juga bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak perlu ditanya lagi. Beliau sudah pasti percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, tapi untuk
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Mustaqim, itu kalau pakai akal kita. Tapi kalau pakai kekuatan Allah, kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Nah makanya Islam Allah ini harusnya menurunkan keyakinan kita kepada Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak punya hajat apapun silahkan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz saya pun berangkat dulu tidak ada. Emang kenapa? Emang kita berangkat pakai uang? Uang ada wasilahnya ibu bapak, tapi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Berapa banyak orang yang kaya raya sampai wafat yang dapat meminjamkan kaki di Masjidil Haram? Banyak juga, tapi nggak sampai juga. Tapi berapa banyak juga orang yang mungkin kelihatannya susah, nggak punya uang, sampai juga dia ke tanah suci. Kok bisa begitu? Allah yang mau. Kalau Allah mau, maka tidak ada yang melarang. Makanya kita doa setelah sholat pertama. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Ya Allah, kalau Engkau sudah memberi maka tidak ada yang menahan. Tapi kalau Engkau menahan maka tidak ada orang yang bisa memberi kepadaku. Maka Islamnya Allah harusnya mempertebal keimanan kita. Selama kita bersama Allah harusnya kita tenang. Selama kita datang ke Allah, maka yakinlah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah berdoa kemudian Allah tidak memberi, yakin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nggak hajatnya ibu-ibu? Ibu-ibu banyak nggak pengennya? Pengen apa ibu-ibu? Umroh satu. Pengen apa lagi bu? Haji. Pengen apa lagi bu? Punya uang banyak, uang jajan mau. Wah, suaminya seperti itu. Bapak punya hajat, Pak. Kalau punya hajat itu, dosa, udah nggak punya apa lagi, haji muroda. Selain itu, ada ini sebenarnya cuma ngomong aja. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin harus yakin benar. Kita ini punya Allah yang Maha Raya, yang menciptakan kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang mengatur urusan hidup kita Allah. Ibu bapak dari tadi itu dikutip itu pada rezeki Allah atau tidak? Pada rezeki Allah. Sekarang duduknya begini, enak atau tidak? Kalau diambil Allah salahnya, salah kutip kira-kira enak atau tidak? Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu rezeki berikan oleh Allah. Allah kasih ke kita tanpa kita meminta. Sekarang kalau kita minta kepada Allah, kira-kira diijabah atau tidak? Diijabah, hanya yakin saja. Maka al-Isra wal Mi'raj itu harusnya tidak hanya sekedar kita peringati, tapi juga harus menambah keyakinan bahwa kita bersama Allah yang Maha Bisa, yang Maha Mampu. Minta kepada Allah apapun hajat kita. Nah cuma caranya bagaimana ibu bapak supaya hajat kita dimudahkan, ya supaya hajat kita dimudahkan di samping doa jangan lupa tapi alhamdulillah tadi alhamdulillah kita awali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling cepat diijabah doa kita adalah melalui salawat. Makanya perbuatan salawat dulu. Kata Rasulullah SAW, jika engkau memperbanyak salawat, tufahamuka wa yufahiyatamu, semua keinginanmu akan diberi dan semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mempertebal keimanan kita, keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu Rasulullah melakukan perjalanan, balik lagi ke sejarahnya, Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat. Dalam riwayat Ummu Hani, Rasulullah tertidur di rumah Ummu Hani, kemudian
Makanya kita sholat kenapa harus ikhlas karena Allah. Makanya kenapa kita kalau sedekah harus ikhlas karena Allah. Kenapa kita kalau baca Al-Quran disuruh ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kalau berdoa disuruh ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan saat Isra wal Mi'raj sebelum melakukan perjalanan yang mulia, Rasulullah disucikan dulu hatinya. Itu Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita ibu bapak? Ya, makanya tidak boleh ada ria. Tahu ya ibu? Ria ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Giliran ada tetangga baca Al-Quran yang bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu? Karena ada orang lain. Giliran sendiri baca Al-Quran begitu. Ada yang begitu. Kenapa kalau ada orang lain makhraj hurufnya bagus? Kenapa kalau ada orang lain sifat hurufnya bagus? Kenapa begitu? Karena ada orang giliran ada orang lain baca Al-Quran segitu-gitunya, semau-maunya, seadanya. Berarti harus memperbaiki niatnya. Udah turun itu. Perbaiki ya niatnya. Itu namanya apa? Ria. Ingin dilihat oleh orang lain. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah haji juga sama teman-teman. Ya, kalau Allah tidak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu lain selain aku datang memenuhi panggilanmu. Bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin bikin konten, bukan karena ingin tujuannya jalan-jalan. Saya ingin bertemu dengan Engkau, saya ingin mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Nah, cuma kadang-kadang saya lihat sebagian doa kita baru landing Madinah, Ustaz saya mau ke itu tuh eskalator viral. Ya gimana sih belum ketemu Rasulullah dari eskalator viral? Ibadah dulu bu, ya tapi itu harus dulu Ustaz. Iya Ustaz, ibadah dulu. Nah, lupa dengan tujuannya. Mari eskalator viral. Ya akhirnya ibadahnya kecapean, kelelahan. Jadi belum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membatas sebentar lagi Ramadan, kita harus memperbaiki niat kita, bersihkan hati kita dari ria, dari ujub, dari sunnah. Kalau tadi ria ingin dilihat oleh orang lain, kalau ujub bangga dengan amalan sendiri. Nabi sholat tahajud Allahu Akbar sambil mikir banget. Hebat tuh saya bisa tahajud tuh. Itu perasaan pada Rasulullah. Saya hebat tuh. Jadi itu bangga sendiri. Itu ujub betul di hati. Ada nggak kira-kira begitu? Di hati. Ada lagi penyakit hati namanya sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar oleh orang lain. Tadi malam ibu-ibu nggak maju. Tadi malam ibu-ibu bapak-bapak baca Al-Quran, nggak ada yang bilang, dia yang dengar. Tapi besok pas belajar di tukang sayur, Bu Haji, saya mah kalau nggak tahajud tuh nggak tenang. Tadi malam alhamdulillah 8 rakaat saya tahajud. Nggak berenangnya itu cerita. Itu apa namanya? Supaya orang lain dengar, itu namanya sum'ah. Itu amal kita tadi malam kalau niatan-niatan pamer, maka insya Allah berguguran. Mau tapi sebenarnya kita kenapa diuji dengan puasa setiap tahun? Karena amal yang paling sulit dia adalah puasa. Dalam hadis suci yang menyampaikan as-sawmu li wa ana ajzihi. Puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Salat juga sebenarnya milik Allah dan yang membalas juga Allah. Sedekah juga sebenarnya milik Allah dan yang membalas juga Allah. Tapi kata para ulama, sedekah itu kadang-kadang untuk pamernya lebih mudah dibandingkan puasa. Ya, salat untuk pamernya lebih mudah dibandingkan puasa. Berbeda dengan puasa. Puasa ini susah, makanya Allah katakan as-sawmu yang tahu dia puasa atau tidak hanya aku. Maka puasa milikku wa ana
kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan aku untuk berpuasa di hari ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira ada Allah begitu? Kalau ada tetangga kita kayak begitu, jangan suruh. Jangan suruh. Jangan tetangga kita sedang memotivasi kita, sedang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita yang bikin status, kita harus mikir berkali-kali, ini saya ria atau bukan? Ini saya pamer atau bukan? Ini saya hanya untuk memotivasi atau bukan? Harus bertanya kepada hati sendiri dulu, Bapak. Jadi kalau ada tetangga bikin status, itu kan dulu kita harus pamer, jangan ribut. Orang-orang buat status khususnya, kita mau buat status pikir-pikir kenapa? Khawatir berhubungan amal soleh kita. Maka Islam mengajarkan kita dengan ibadahnya kepada Rasulullah SAW dicuci dengan air Zam-Zam, tujuannya adalah memperbaiki niat kita sebelum kita beramal soleh. Perbagus kembali niat kita sebelum kita beramal soleh. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit kita kepada tetangga kita, ada iri, ada dengki, ya Allah, tetangga ganti mobil baru, kenapa? Tetangga renovasi masuk rumah sakit, tetangga beli rumah lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa ada begitu? Itu penyakit hasad yang menyampaikan Allah sendiri. Ada orang punya penyakit iri, dengki, gak senang lihat orang senang. Maka sebelum datang bulan Ramadan, ibu bapak biasanya ada tradisi. Ya, ada tradisi dikirim juga. Matahari Sya'ban sudah tenggelam, terbitlah hilal Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ada tidak itu? Ada. Itu bagus, itu tradisi. Saling memaafkan, saling memohon maaf sebelum kita beramal soleh. Ya, dalam rangka memperbaiki hati kita. Jangan-jangan selama ini hati kita banyak dengkinya, banyak irinya, ya, kepada orang lain. Nah, itu yang kedua, perbaiki niat, bersihkan hati. Yang ketiga, tadi yang ketiga bagaimana? Yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini bukan perjalanan biasa. Di perjalanan Rasulullah SAW diperlihatkan dengan berbagai peristiwa. Satu saat Rasulullah melewati satu tempat, melewati satu tempat, wahani kata Rasulullah, Jibril itu tempat apa? Apa kata Jibril? Ya Rasul, ini adalah tempat di mana duduk Masyidah. Masyidah itu apa Masyidah? Masyidah bukan sisir. Masyidah itu bukan nama orang. Masyidah itu adalah profesi. Asal katanya mustur sisir. Masyidah orang yang profesinya nyisir. Fir'aun punya tukang sisir untuk istri dan anaknya. Saat perempuan itu menyisir anaknya Fir'aun, contoh sisirnya diambil dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya Fir'aun, Tuhan di situ, Tuhan siapa? Itu ayah bukan? Kata Masyidah, bukan. Ini adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Disampaikannya kepada Fir'aun, maka Fir'aun dia keluar dari agama tauhid. Karena kamu keluar juga, maka disiapkan basah besar. Basah besar dimasukkan air yang penuh di situ sampai mendidih. Sekeluarga dikumpulkan, kemudian satu persatu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tidak langsung masukkan, tapi anaknya dulu dimasukkan, anak yang pertama, suaminya dimasukkan, anak yang kedua dimasukkan, sampai anak yang terakhir yang masih bayi di dalam buaya dilemparkan. Saat akan dilempar, Allah membuat anak bayi ini bisa berbicara. Apa kata anak ini? Sabran ya Allah, wahai ibuku, sabar. Kenapa sabar? Fa inna maw'idaki al-jannah. Sesungguhnya
manusia itu bisa goyang akidahnya. Nah makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Ya Allah, teguhkan hati kami ini ya Allah untuk selalu berada di agama-Mu ya Allah, untuk selalu taat kepada-Mu. Jadi ini perjalanan akidah. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah disambut, ditunggu-tunggu oleh para nabi. Para nabi menunggu kehadiran Rasulullah SAW. Disampaikan dalam sebagian riwayat, Rasulullah bahkan memimpin salat para nabi di Masjidil Aqsa. Rasulullah bahkan salat dengan para nabi di langit ke-1, kedua, dan tidak sampai ke langit ke-7. Apa hikmah dari perjalanan ini? Hikmah dari perjalanan ini, Rasulullah memberikan isyarat kepada kita, sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka perbaikilah hubungan kita dengan sesama. Dengan tetangga harus baik, ketemu tetangga harus senyum. Kira-kira ada tak tetangga yang tak mau senyum ketemu kita? Ada tak? Insya Allah di sini tidak ada. Insya Allah di sini ada. Tapi banyak juga di beberapa tempat sekarang mungkin berantemnya tidak langsung dibuka, berantemnya di grup WhatsApp. Ya, ada yang keluar grup, dimasukin keluar lagi, dimasukin keluar lagi, berantemnya di grup sekarang. Sekarang kita ikut Rasulullah SAW. Sebelum kita datang ke bulan Ramadan, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Makanya kata Rasulullah, kalau memperbaiki hubungan kita dengan sesama, laksanakan sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Yang pertama, ya, kalau ketemu dengan orang lain, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awal adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian mengamalkannya, maka kalian akan saling mencinta. Apa itu? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertemu dengan para nabi, 124 ribu nabi, 313 rasul, bertemu dengan mereka, Rasulullah yang pertama kali mengucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amalan datang juga dari hikmah Islam. Makanya Rasulullah SAW melakukan amalan tersebut, maka kita juga harus melakukan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya syukur-syukur itu bapak-bapak tidak hanya mengucapkan salam, ia dengan senyum, tabassum fi wajhi akhika
dengan saudara kita. Jangan sampai kezaliman itu belum kita halalkan, kita keburu meninggal, Bapak. Ya, belum sempat minta maaf, kita bawa kezaliman kita sampai ke kuburan. Di hari kiamat kita dibangkitkan. Pikirnya masuk surga karena pahalanya banyak, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin umrohnya. Ternyata ada banyak orang sudah berkumpul minta kepada Allah keadilan. Ya Allah, dia dulu di dunia pernah menghina saya, ya Allah. Ya Allah, dia di dunia dulu pernah fitnah saya, ya Allah. Ya Allah, dulu dia di dunia pernah menyakiti hati saya, sampai detik ini dia belum pernah minta maaf kepada saya, ya Allah. Hari ini saya minta, ya Allah, keadilanmu, ya Allah. Bagaimana caranya, Ibu Bapak? Pahala kita ditransfer kepada orang yang kita sakiti. Hajinya ke dia, umrohnya dikirim lagi ke dia, puasanya dikirim lagi ke dia, semua amal solehnya tambah banyak yang dizaliminya, semuanya ditransfer ke dia. Habis pahalanya, Ibu Bapak. Kalau sudah habis, ternyata yang dizalimi masih banyak. Bagaimana cara bayarnya? Dosa-dosa orang yang dizalimi ditransfer ke dia. Nauzubillah, subhanallah. Kira-kira mau atau tidak begitu, Bu? Gak mau. Maka sebelum Ramadan ayo saling memaafkan. Ya, jadi dia usah. Terus ada tetangga kita yang tadi minta maaf nih sebelum Ramadan, maafin saya. Dijawab, wah itu mah bid'ah, nggak boleh. Karena ada itu yang berbid'ah kan kayak gitu. Ya Allah ya cari. Memang zaman Rasulullah nggak ada minta maaf sebelum Ramadan, ya nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah syariatnya 3 hari untuk paling maksimal diem-dieman. Dulu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu pernah juga ada masalah. Diem-dieman oleh Rasulullah ditegur, tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslimin an yahdura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak boleh orang muslim mendiamkan sesama muslimnya selama 3 hari karena masalah. Tidak boleh lebih. Jangan 2 bulan udah nggak ngobrol. Ya, 3 bulan udah nggak ngobrol. Coba, gara-gara ada masalah. Masya Allah. Ya subhanallah. Kalau kita orang muslim ikuti Rasulullah, karena Rasulullah dan para sahabat ngerti dengan syariat, dan lebih dari 3 hari selesai urusan. Nah kalau kita kan berbulan-bulan ini, makanya sebelum datang Ramadan, ayo saling memaafkan. Bu, Pak, Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ada di langit yang terakhir, langit ke-7. Nabi Ibrahim AS sedang bersandar di sana, dan itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Itu ada tempat ya, batasan terakhir manusia tidak bisa lagi naik ke atas. Bahkan makhluk Allah yang lain pun sebenarnya tidak bisa lagi naik ke atas. Dalam sebagian riwayat, bahkan malaikat Jibril yang menemani Rasulullah dari Masjidil Haram terakhir tidak bisa lagi menemani Rasulullah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon sidir. Sidir itu pohon bidara. Ya, ada pohon besar, daun bidaranya itu segede-gede kuping gajah. Gajah beneran ya, bukan kuping gajah. Kuping gajah beneran. Jadi besar, digambarkan dalam hadis itu. Sidratul Muntaha itu diperlihatkan simbolnya dengan pohon yang besar, dan di situ terakhir nggak bisa lagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke atas lagi, nggak bisa. Terus siapa yang bisa? Yang diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diundang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah betul-betul melihat Allah. Betul-betul melihat Allah. Tapi kata Sayyidah Aisyah, ya, Rasulullah tidak melihat Allah. Tapi dalam hukum Islam berkata, al-musbit muqaddamun ala nafi. Yang mengatakan ada itu dikedepankan dibandingkan yang mengatakan tidak. Maka kebanyakan para ulama berpendapat sebagaimana Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW? Yang didapatkan oleh Rasulullah adalah oleh namanya salat,
sholat. Masya Allah. Berapa waktu sholatnya? 50 waktu. Dulu awal-awal 50 waktu. Rasulullah ketika dapat itu langsung sami'tu wa ata'tu. Ya Allah, aku terima ini, aku taat ya Allah. Turun Rasulullah SAW membawa kewajiban sholat untuk umat ini 50 waktu. 50 waktu. Kata Nabi Ibrahim nanya apa kewajiban sholat 50 waktu. Datang ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatku tidak akan sanggup. Umatku tidak akan sanggup. Terus balik lagi ke Allah, minta dispensasi. Makanya Nabi Muhammad langsung naik lagi ke Allah, minta ya Allah, kurangi ya Allah, dari 50 dikurangi minta jadi 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa, kata yang Musa masih banyak, balik lagi. Setiap bolak-balik dikurangi minta sampai terakhir 5 waktu sholat. Datang ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, bagaimana? 5 waktu sholat untuk umat saya. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Umatmu tidak akan. Kira-kira benar atau enggak Nabi Musa? Benar tak? Banyak yang tak sholat. Banyak yang tak sholat. Ya Allah, ya Allah. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menerima kewajiban sholat 5 waktu. Ibu bapak, ini ada hikmah. Kenapa Rasulullah SAW berdiskusi, bermusyawarah, bertanya? Di sini ada hikmah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada Allah jika engkau tidak tahu. Ibu bapak, kita mau bulan Ramadan. Ini Ramadan kita harus persiapan, ibu bapak. Harus persiapan. Jangan sampai Ramadan sudah tiba kita baru belajar fikih siang. Dari sekarang kita harus belajar fikih siang, fikih puasa. Apa hukumnya tidak baca niat sebelum tidur? Apa hukumnya tidak menghadirkan niat sebelum waktu fajar? Apa hukumnya? Kira-kira ibu-ibu habis sholat maghrib, bapak-bapak habis sholat maghrib ketiduran, habis sholat isya ketiduran, belum sempat baca niat, bangun lagi subuh sudah azan. Gimana hukum puasanya? Puasa atau tidak? Puasa atau tidak ibu-ibu? Sah atau tidak kalau puasa? Kalau hukum fikihnya itu tidak dianggap puasa karena tidak berniat. Karena kata Rasulullah, tidak berniat. Karena kata Rasulullah, "Man yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala shiyam." Orang yang tidak menghadirkan niat sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa berniat. Tapi bukan berarti ibu-ibu pesan lalu belajar juga. Jadi ngokofur gitu enggak juga. Kata para ulama, puasanya tidak dianggap sah, tapi tetap harus nahan makan dan minum. Coba begitu kita nahan makan dan minum, tapi tidak dianggap puasa. Terus bagaimana? Makanya alhamdulillah tradisi orang-orang Nusantara, tradisi orang-orang Indonesia setelah sholat tarawih baca Ustaz, tapi kan itu bid'ah. Rasulullah tidak mencontohkan, iya Rasulullah tidak mencontohkan barang-barang. Tapi dulu para sahabatnya rajin ngaji, jadi tahu syariat. Yang jadi masalah orang-orang kita ngaji, nggak semuanya ngaji. Ini ibu-ibu bapak-bapak ramai di sini. Lebih ada ngaji pak dibandingin ngaji. Yang nggak tahu syariat Allah itu lebih banyak dibandingkan yang tahu. Makanya bagaimana cara pengelamatannya? Diajak baca barang. Makanya supaya apa? Supaya dihadirkan niatnya sebelum waktu subuh. Maka selamat berusaha. Kalau lagi azan subuh, Allahu Akbar. Jadi kita lagi makan nih. Allahu Akbar di kitab Allah makanannya. Ya, atau kita menggunakan bagaimana hukumnya kira-kira ini?
betul hadisnya, tapi tidak sesuai penggunaannya. Karena dulu di masa Rasulullah sampai detik ini di Madinah azan itu 2 kali. Pertama ada azan untuk membangunkan, kedua azan subuh. Konteks Rasulullah mengatakan kalau kalian sedang makan dan azan itu berguna dan melanjutkan makannya, itu adalah azan pertama. Kalau azan kedua ada lagi hadisnya. Kata Rasulullah SAW, hatta yu'adzina ibnu maktum, makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu maktum mengumandangkan azan. Artinya kalau sudah makan, sedang makan Abdullah ibnu maktum azan, maka harus dimulahkan. Tidak boleh datang. Kalau datang, maka kira-kira dikira pas azannya 2 kali atau 1 kali. Ya, pas lagi makan begini, kayaknya mah ini azan bukan deh. Kalau di Madinah, ya, kalau di Masjidil Haram ya ada 2 kali. Tapi insya Allah di masjid kita ada 2 kali sampai detik ini azannya sekali. Jadi kalau misalnya saat azan itu lagi makan, maka harus berhenti. Inilah hikmah dari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebelum datang siang Ramadan kita harus ada belajar. Insya Allah, insya Allah. Mudah tadi masalah. Terakhir sudah bicara tentang sholat. Ini oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap kewajiban. Kalau dianggap kewajiban itu menjadi badan. Rasulullah kalau memerintahkan Sayyidina Bilal untuk azan, itu tidak berkata Bilal azan, tapi arihna bis sholat ya Bilal. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan sholat. Jadi Rasulullah menganggap bahwa sholat adalah tempatnya beristirahat. Sholat adalah tempatnya di mana kita bermunajat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Sidratul Muntaha, kita pun masih bisa melakukan Isra Mi'raj. Bagaimana caranya? Isra dari rumah menuju masjid, Mi'raj dari takbiratul ihram sampai salam. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakan salat. Maka salat jangan dianggap sebagai beban. Hati-hati. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Yang pertama kali ditanyakan saat kita dibangkitkan oleh Allah adalah urusan sholat. Kenapa sholat itu Bapak? Karena kalau sholatnya benar, insya Allah urusan yang lain benar. Tapi kita lihat, aduh, kalau Ustaz dia wajib sholat, tapi tak benar juga yang lainnya. Berarti sholatnya belum benar. Dan kita ingat sholat kita berkualitas, Bapak. Maka ikutilah Rasulullah SAW, ajar anak, ajar istri, semua kita rajin-rajin di nanti di bulan Ramadan, khusus rajin-rajin datang ke masjid. Laksanakan sholat 5 waktu di masjid. Syukur-syukur juga tarawihnya di masjid. Syukur-syukur tarawihnya juga semalam 1. Setuju. Sampai berapa? Sampai dulu di masa Rasulullah tarawih itu tidak disepakati berapa jumlah tarawih itu. Nggak tahu, tidak disepakati ya. Tapi yang jelas para ulama mengatakan bahwa di masa Rasulullah pernah sholat tarawih beberapa kali. Hanya sholatnya ya, sholatnya itu bacaannya panjang-panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, Masya Allah. Di masa Abu Bakar juga begitu. Nah, di masa Sayyidina Umar bin Khattab, sholat dijadikan 23 rakaat dengan 1 imam, mulai dikurangi jumlah bacaannya. Al-Satul Mufassal yang dibaca adalah surat-surat pertengahan. Rakaat pertamanya kira-kira baca Al-Mulk, baca Yasin. Rakaat pertama, rakaat kedua, itu satu pernah. Insya Allah ya, as-salam imam yang berbelakang kepada berjaga disesuaikan aja, disesuaikan. Kalau hal mudah-mudahan Isra Mi'raj ini benar-benar menjadi momentum kita untuk memperkuat akidah kita, dan kita ambil pelajarannya untuk berlangsung bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa.
Sebelum